Halo semuanya, saya dari kelompok SIP 12 dan pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan InliSlide, juga membagikan cara penginstalannya dan contoh penggunaannya untuk pengelola perpustakaan. Saya sekarang sedang berada di beranda InliSlide. Namun pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan apa sih itu InliSlide. English yang merupakan singkatan dari Integrated Library System adalah perangkat lunak aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpusnas sejak tahun 2011. English Lite dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan sekaligus mengembangkan atau mengelola perpustakaan digital dan melayankan koleksi digital, serta menghimpun koleksi nasional dalam jejaring perpustakaan digital nasional Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan koleksi perpustakaan, seperti katalogisasi, sirkulasi, pengelolaan keanggotaan, dan pelaporan. Seperti yang kita lihat di sini, kita bisa melakukan katalogisasi di katalog, lalu sirkulasi, lalu pengelolaan keanggotaan, dan juga pelaporan. Nah, InliSlide ini sering digunakan oleh perpustakaan umum, sekolah, atau perguruan tinggi di Indonesia karena sifatnya yang gratis atau open source, dan juga sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke segmen di mana kami akan membagikan bagaimana cara menginstal InliSlide. Untuk menggunakan InliSlide, pertama-tama kita harus mendownload InliSlide itu sendiri, yaitu di laman inlislide.perpusnas.go.id. Kemudian klik Enter, kemudian pilih yang installer, kemudian platform PHP open source. Klik open source, yaitu pilih InliSlide yang versi terbaru, yaitu versi 3.2 dengan klik InliSlide V32 yang ini, kemudian klik, terus tunggu InliSlide-nya selesai di-download. Selesai di-download. Jika sudah selesai di-download, InliSlide hasil download kita pindahkan ke lokal disk C, yaitu dengan melakukan ctrl-x, kemudian pindahkan ke lokal disk C di luar folder-folder yang ada, yaitu Ctrl V, kemudian klik continue. Nah, continue. Setelah dipindahkan ke lokal disk C, hasil download tadi diklik kanan, kemudian klik show more option. Show more option, kemudian pilih extract here. Extract here. Tunggu sampai proses ekstrak selesai. Ekstraksi sudah selesai, kemudian klik exam. Klik exam, kemudian cari yaitu exam control. Exam control. Kemudian klik kanan atau open dan klik open. Jika sudah terbuka, tampilan exam akan seperti ini. Nah, kemudian pada modul Apache dan MySQL, pencet atau klik start. Klik start dan klik MySQL di klik start. Jika sudah dilakukan pada langkah ini, kemudian pindah ke Chrome untuk menjalankan InliSlide. Nah, kemudian pada Chrome, pilih pencarian yaitu ketikan localhost localhost titik dua 812.3, kemudian enter. Kemudian pada tampilan seperti ini, pilih pilih pilihan back office. Back office.
Nah, username diisi dengan English Lite. Kemudian passwordnya juga sama, yaitu English Lite. English Lite sama dengan. Terus kemudian sign in. Ini yaitu tampilannya, kemudian sign in lagi. Sign in. Nah, beginilah tampilan dari English Lite itu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah bahan pustaka. Yang pertama, kita bisa ke sisi kiri terlebih dahulu, lalu kita pilih katalog, lalu kita klik entry katalog, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih jenis bahan. Saya memilih jenis monograf. Kemudian kita bisa mengisi judul utama. Nah, di sini saya akan menggunakan judul peternak lele tumbuh. Nah, apabila ada judul, kita bisa masukkan di sini. Untuk penanggung jawab, yaitu seperti penyunting, penerjemah, dan lain-lain. Seperti ini. Apabila sudah selesai, kita diarahkan untuk mengisi tajuk pengarang. Nah, kemudian kita bisa masukkan nama pengarangnya. Di sini saya menggunakan nama badan. Kemudian nama ditulis langsung, dan kita langsung ketikkan di sini. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan pengarang tambahan, yaitu nama orang dan nama belakang. Apabila sudah, kita melanjutkan yaitu isi di bagian penerbitan. Wajib ya teman-teman. Di buku ini penerbitnya tepatnya di Jakarta Selatan. Kemudian deskripsi fisik, jumlah halaman ada 52 halaman. Kemudian keterangan ilustrasi, di buku ini ada ilustrasi berupa gambar. Kemudian dimensi, yaitu ditulis tinggi buku tersebut. Tingginya yaitu 20,5 cm. Nah, untuk bahan sertaan kita bisa lewati saja. Kemudian edisi 3. Nah, subjek ini merupakan karena judulnya merupakan beternak ikan lele, jadi subjeknya yaitu merupakan topikal. Kita bisa pilih di sini yaitu topikal dan masukkan subjek. Untuk nomor kelas di edisinya yaitu 636-082 karena merupakan animal husbandry dan masuk di spesifikasi yang lebih spesifik. Untuk nomor panggilnya sendiri langsung muncul seperti ini, itu berupa nomor klasifikasi, 3 huruf awal dari pengarang, dan 1 huruf awal dari judul. Dan kemudian kita bisa masukkan ISBN-nya. Nah, kemudian kita bisa masukkan catatan. Ini terserah, kalian bisa memasukkan catatan berupa anotasi atau yang ada di sini pemilihannya. Nah, untuk saya sendiri, saya mau pilih di catatan umum. Kemudian kita bisa pilih bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita bisa pilih bentuk karya tulis. Di sini genre dari buku tersebut. Nah, karena ini merupakan budidaya atau peternak, di sini tidak ada spesifikasi yang pas, jadi saya memilih bukan fiksi atau tidak didefinisikan. Kemudian kelompok sasarannya itu merupakan masyarakat umum. Nah, untuk koleksi daring kita bisa lewati saja. Jangan lupa checklist tampil di opak dan klik simpan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan data eksemplar, yaitu kita bisa klik koleksi di sebelah sini. Nah, lalu klik tambah eksemplar. Nah, kita bisa isi jumlah eksemplar yang diinginkan. Kemudian kita isi nomor induk. Induk ini terdiri dari nomor urut eksemplar tersebut, kode unik pengelola perpustakaan, dan juga tahun eksemplar tersebut ditambahkan. Nomor barcode dan RFID bisa dilewati saja. Kemudian tanggal pengadaan ini wajib ya teman-teman. Ini tanggal 21 Desember 2024. Jenis sumber, di sini ada berbagai pilihan. Saya memilih sumber dari pembelian.
Tidak usah mengisi nama sumber. Biasanya ini untuk yang jenis sumbernya merupakan hibah atau yang lainnya. Yaitu berupa buku, merupakan koleksi umum karena sebelumnya saya memilih sasarannya yaitu masyarakat umum. Nah, untuk akses ini teman-teman terserah mau milih yang mana, namun saya pilih yang dapat dipinjam. Ini juga lokasi perpustakaannya terserah mau pilih yang mana, tapi saya pilih yang perpustakaan pusat. Untuk lokasi ruang saya pilih ruang baca umum. Ketersediaan karena di sini aksesnya dapat dipinjam, jadi saya pilih yang tersedia. Nah, ini mata uang ini apabila teman-teman milih yang jenis sumbernya pembelian. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan harga eksemplarnya di sini. Misalnya 50.000. Nah, ini bisa pilih per eksemplar atau per jilid. Saya pilih yang per eksemplar saja. Kemudian memasukkan nomor panggil seperti yang ada di awal tadi. Ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau sudah tersimpan, itu akan tampilannya akan seperti ini di bagian koleksi. Nah, kalau sudah tertambah akan seperti ini. Untuk step selanjutnya yaitu penambahan cover bahan pustaka. Teman-teman bisa klik di bagian cover ini, sebelahnya koleksi. Kemudian kita bisa pilih file yang akan diupload, kemudian klik unggah. Nah, apabila covernya sudah berhasil diunggah, akan terlihat seperti ini. Apabila ada kendala, teman-teman bisa mengulang sampai covernya bisa terunggah seperti ini. Untuk tahapan selanjutnya yaitu memasukkan konten digital, ini opsional. Apabila bukunya hanya dalam bentuk fisik, tidak usah dimasukkan konten digital, dan apabila teman-teman ingin memasukkan konten digital juga boleh, bisa klik di sini. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita bisa pilih berkasnya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menamai file dan juga format filenya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik unggah. Nah, apabila datanya sudah berhasil diunggah, akan terlihat seperti ini tampilannya. Karena ini kedouble, jadi ada 2. Nah, maka entry data pustaka sudah selesai. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu kita bisa cetak label koleksi. Itu caranya cukup mudah teman-teman, yaitu kita bisa klik akuisisi, kemudian pilih daftar koleksi. Nah, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Kalau ingin cetak label, checklist dulu kolom atau kotak kecil yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian kita pilih di bagian aksi, yaitu cetak label. Maka kita diperintahkan untuk mengisi terlebih dahulu. Pilih sumber nomor panggil, saya pilih koleksi. Untuk jenis kertasnya, saya pilih A4. Untuk pilih modelnya, saya pilih A4 strip 6. Dan format dokumennya saya pilih PDF. Kemudian tekan proses. Nah, apabila sudah klik proses, maka file tersebut akan otomatis terinstall. Kita bisa cek di sini. Kemudian kita bisa open. Nah, maka label koleksinya akan seperti ini. Terpanggil ya teman-teman, yaitu berupa nomor klasifikasi, 3 huruf awal dari pengarang, dan 1 huruf awal dari judul. Nah, untuk selanjutnya, apabila kita ingin melihat data pustaka atau koleksi kita di opak, teman-teman bisa klik portal aplikasi InlistLite. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan. Kita bisa klik yang opak. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nanti akan disajikan koleksi-koleksi yang sudah kita masukkan atau sudah kita entry data. Maka akan terlihat seperti ini tampilannya, ada berupa deskripsi, berupa jenis bahan, judul, dan lain-lain. Di sini juga ada statusnya, apakah tersedia atau masih dipinjam, atau rusak, hilang, dan segala macam. Nah, sekian tutorial pengolahan bahan pustaka dari saya. Selanjutnya ada proses pengelolaan anggota di InlistLite. Setelah kita memasuki beranda InlistLite, itu kita bisa langsung masuk ke menu keanggotaan, lalu pilih entry anggota.
Nah, di entry anggota ini itu terdapat bagian-bagian informasi mengenai identitas diri. Jadi kita itu diharuskan untuk mengisinya terlebih dahulu sebagai rekapan data. Yang pertama itu ada jenis identitas. Jenis identitas ini itu bisa disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Di sini saya memilih kartu mahasiswa. Lalu nomor identitas. Nomor identitas ini itu terdapat pada jenis identitas atau terdapat di kartu yang kita pilih sebelumnya. Kita isi terlebih dahulu sampai bawah. Alamat jangan lupa. Nah, di bawah ini itu ada yang bertuliskan alamat tinggal sama dengan alamat identitas. Yang berarti itu apabila alamat tinggal itu sama dengan alamat identitas, itu bisa kita checklist di bagian kotak ini. Nah, otomatis di bagian bawah ini itu sudah terisi. Lalu di bagian bawah ini ada bagian yang wajib diisi, yaitu jenis kelamin. Lalu kita langsung beralih ke jenis anggota. Pemilihan jenis anggota ini itu bisa berpengaruh pada maksimal peminjaman, lama peminjaman, masa berlaku, dan lain-lain. Jadi disesuaikan saja. Saya memilih mahasiswa di sini. Dilanjutkan dengan status anggota. Nah, salah satu syarat untuk melakukan transaksi di ini slide itu aktivasi anggota. Jadi, status anggota kita itu harus aktif. Kita di sini pilih aktif. Nah, setelah itu, apabila kita sudah merasa mengisi semua bagian tersebut, kita bisa langsung ke simpan, tombol simpan bagian bawah untuk menyimpan data. Nah, setelahnya di sini itu kita diarahkan ke preview atau bagian koreksi anggota. Jadi, di sini apabila terdapat tombol-tombol ini, itu bisa dipastikan data kita itu sudah tersimpan dengan baik. Lalu di sini itu ada foto profil. Apabila kita ingin menambahkan foto profil, itu kita bisa masuk ke bagian foto anggota. Lalu di sini ada dua opsi. Yang pertama itu ambil foto secara langsung atau unggah foto dari komputer. Di sini juga ada fitur kartu anggota. Nah, kartu anggota ini itu bagian cetak kartu anggota. Apabila kalian ingin mencetak kartu anggota, itu bisa klik bagian ini, lalu nanti akan dijadikan ke dokumen PDF. Kembali ke detail anggota, apabila dirasa data kita ini sudah benar, kita bisa langsung ke bawah dan klik simpan lagi. Selanjutnya, apabila kalian ingin memperpanjang anggota, memperpanjang keanggotaan, itu kita bisa masuk ke menu keanggotaan, lalu ke daftar perpanjangan. Nah, di daftar perpanjangan ini kita bisa langsung klik tambah, dan langsung memasukkan anggota ini itu nomor yang ada di preview tadi. Di preview tadi itu ada nomor seperti nomor anggota, nomor member. Itu kita bisa masukkan di sini. Lalu langsung klik cari. Nanti itu ada bagian-bagian perpanjangan anggota. Lalu klik simpan apabila sudah. Ya, mungkin itu saja dari proses pengelolaan anggota di ini slide. Halo teman-teman, saya sekarang akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengelolaan peminjaman dan pengembalian buku di Inlislight. Nah, saya sekarang sedang berada di beranda Inlislight.
telah melakukan step-step yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu kita ke kolom sebelah kiri, teman-teman. Di sini ada layanan sirkulasi, kita klik kiri ke entry peminjaman, lalu akan memasukkan nomor anggota yang akan melakukan peminjaman. Klik cari anggota, dan akan menampilkan detail anggota yang akan melakukan peminjaman. Lalu memasukkan nomor barcode buku yang ingin dipinjam oleh anggota ini, teman-teman. Klik OK, lalu pastikan buku dan anggotanya benar. Kita tinggal klik simpan. Dan sudah selesai, teman-teman. Di sini kita juga bisa melakukan cetak slip peminjaman dan juga cetak struk peminjaman. Klik selesai. Untuk memastikannya, kita bisa ke daftar peminjaman, tetap disirkulasi. Nah, ini dia transaksi yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini benar ya, teman-teman. Seperti yang saya masukkan sebelumnya. Lalu bagaimana jika anggota itu ingin mengembalikan buku? Kita tinggal masuk ke layanan sirkulasi tadi, ke entry pengembalian. Di sini stepnya cukup simpel ya, teman-teman. Tinggal masukkan nomor barcode dari buku yang dipinjam. Lalu setelah muncul datanya, detailnya, kita tinggal klik simpan dan selesai, teman-teman. Itu saja untuk pengembalian dan peminjaman buku. Di sini kita tetap seperti tadi bisa mencetak slip pengembalian dan juga cetak struk pengembalian. Klik selesai. Nah, ini tadi daftar pengembalian dari buku-buku dari transaksi yang kita telah masukkan. Mungkin itu saja, teman-teman, untuk pengembalian dan peminjaman buku melalui InliSlide. Untuk mengganti nama, jenis, serta logo perpustakaan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, yaitu klik administrasi pada bagian bawah pengaturan. Kemudian, cari pengaturan umum. Selanjutnya, yaitu klik nama perpustakaan. Nah, di sini tempat untuk mengganti nama, jenis, serta logo perpustakaan yang kita inginkan. Contohnya, oh, tiga perpustakaan tinggi. Kemudian untuk gambar logonya, dapat kita cari logo yang sudah kita download di komputer. Download, ini open. Nah, misalnya kita open cloud. Kemudian klik simpan. Nah, berhasil disimpan eh, pada beranda sudah terganti menjadi perpustakaan tinggi dan di sini terdapat pergantian perpustakaan Open Cloud. Selanjutnya ada proses untuk mengganti password di InliSlide. Yang pertama itu kita bisa membuka profil di InliSlide bagian ini, lalu klik ganti password. Setelah di sini kita diharuskan untuk mengisi password lama, lalu mengganti password baru, dan mengulangi password baru, lalu klik simpan untuk menyimpan password. Apabila kalian ingin mengatur layanan di hari Sabtu dan Minggu, kita bisa langsung masuk ke menu administrasi, lalu pilih sub menu pengaturan umum, dan ke layanan Sabtu dan Minggu. Di sini kita bisa mencentang hari apa saja yang ingin diliburkan pada layanan. Nah, apabila sudah dicentang seperti ini, kita bisa langsung klik simpan untuk menyimpan.